Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuril Amira dengan NIM 212101070021 dari kelas MTK 2. Di sini saya akan menerangkan mengenai perkembangan emosional. Perkembangan emosional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tentang konsep emosi. Konsep emosi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengertian emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan atau pengaruh yang terjadi ketika orang-orang terlibat dalam interaksi yang penting bagi mereka, terutama interaksi yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Yang kedua yaitu pandangan fungsionalis terhadap emosi. Pandangan fungsionalis tentang emosi menekankan pentingnya konteks dan hubungan dalam emosi. Yang ketiga yaitu kompetensi emosional, melibatkan pengembangan sejumlah keterampilan seperti menyadari keadaan emosi seseorang, membedakan emosi orang lain secara adaptif, mengatasi emosi negatif, dan memahami peran emosi dalam hubungan. Yang kedua yaitu perkembangan emosi. Masa bayi. Bayi menunjukkan sejumlah emosi di awal perkembangannya. Lewis membedakan antara emosi primer dan emosi sadar diri. Yang kedua yaitu anak usia dini. Antara 2 dan 4 tahun, anak-anak menggunakan semakin banyak istilah untuk menggambarkan emosi. Pada usia 4 hingga 5 tahun, anak-anak menunjukkan peningkatan kemampuan untuk merefleksikan emosi dan memahami bahwa suatu peristiwa dapat menimbulkan emosi yang berbeda pada orang yang berbeda. Ketiga yaitu masa kanak-kanak tengah dan akhir. Pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, anak-anak menunjukkan kesadaran yang berkembang tentang pengendalian dan pengelolaan emosi untuk memenuhi standar sosial. Yang ketiga yaitu temperamen. Yang pertama, temperamen yaitu mendeskripsikan dan mengklasifikasikan temperamen. Temperamen melibatkan perbedaan individu dalam gaya perilaku, emosi, dan cara merespon yang khas. Pandangan Rothbard dan Bates tentang temperamen menekankan klasifikasi berikut. Yang pertama, extraversion atau surgensi. 2, afektivitas negatif. Dan yang ketiga, kontrol penuh usaha atau pengaturan diri. Yang kedua, dasar dan pengalaman biologis. Anak-anak mewarisi fisiologi yang membuat mereka bisa memiliki tip temperamen tertentu. Tetapi melalui pengalaman mereka belajar untuk mengubah gaya temperamen mereka sampai tingkat tertentu. Yang ketiga yaitu kecocokan dan mengasuh anak. Kecocokan mengacu pada kesesuaian antara temperamen anak dan tuntutan lingkungan yang harus dihadapi anak. Beberapa rekomendasi umum adalah bahwa pengasuh harus peka terhadap karakteristik individu anak, fleksibel, dan menghindari pelabelan negatif terhadap anak. Yang terakhir yaitu tentang orientasi atau pemahaman sosial, keterikatan, dan penitipan anak. Yang pertama tentang orientasi atau pemahaman sosial. Bayi mengorientasikan diri pada dunia sosialnya di awal perkembangannya. Yang kedua yaitu ayah dan ibu sebagai pengasuh. Ibu menghabiskan lebih banyak waktu dalam mengasuh bayi dan anak. Pengamatan ayah dan bayinya menunjukkan bahwa ayah juga memiliki kemampuan untuk bertindak secara sensitif dan responsif seperti ibu dengan bayinya. Yang ketiga yaitu pengasuhan anak. Strategi yang dapat diikuti dalam hal pengasuhan anak, menurut Kathleen M.C. Courtney, yang pertama, kualitas pengasuhan anak adalah faktor kunci dalam perkembangan anak. Buat keputusan yang akan meningkatkan kemungkinan anak menjadi orang tua yang baik, pantau perkembangan anak, serta luangkan waktu untuk menemukan penitipan anak yang terbaik yang tersedia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.